cuman permasalahannya sekarang bukan berarti Kabupaten Sukabumi tidak mempunyai anggaran atau sponsor di situ. Saya katakan ini, berani saya katakan ini. Jangan sampai bupati sekarang mengikuti senior-senior terdahulu. Pada tahun 2021 itu dibentuk Perda nomor 2 tahun 2021 tentang dana cadangan. Dana cadangan ini untuk pilkada, termasuk di situ salah satunya untuk CDOB. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan kita podcast Sukabumi Merah Putih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan para tokoh Sukabumi Utara. Berikut tokoh dari Jabang. Yang sebelah kiri saya Insinyur Jaya Taruna. Beliau adalah salah satu tokoh pers. Beliau juga Ketua Satwil Jawa Barat FPII, Forum Pers Independen Indonesia. Yang sebelahnya yaitu Bapak Bagus, beliau pengusaha asli putra daerah Cidahu yang sudah tidak asing di wilayah Cidahu. Yang sebelahnya mungkin sudah pada kenal nih tokoh pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara. Yang sebelahnya lagi yaitu Bapak Dr. Dedi Abidin, tokoh Pajampangan. Baik, kita kali ini akan membahas pertama mungkin tentang Sukabumi, yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Sukabumi adalah Sukabumi Mubarokah. Nah, setelah 100 hari kerja Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Bapak Asep Japar dan Bapak Haji Andreas, mudah-mudahan 100 hari kerja ini bisa dinilai cukup baik menurut para tokoh Sukabumi Utara. Karena sampai saat ini kita tahu sendiri masih banyak PR-PR yang belum bisa direalisasikan. Baik, yang pertama mungkin kita sambut dulu nih tuan rumah kita nih. Selaku pengusaha daerah tentunya puas gak puasnya nih tentang kepemimpinan dari Haji Asep Japar dan Bapak Haji Andreas. Terutama terkait dengan potensi yang ada di Cidahu yang banyak keluhan tentang infrastruktur, keluhan tentang pembangunan dan yang lainnya. Mungkin saya langsung aja nih ke Bapak Bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waduh, suatu kesempatan bisa kumpul dengan tokoh-tokoh nih yang ada di sini, Kang. Ya, santai ya, sambil santai. Kita sambil santai. Oke, sedikit saya promosi. Saat ini kita berada di Lembah Kopi Panagan. Nah, di sini Lembah Kopi Panagan adalah ikon daerah Cidahu. Ya. Karena baru kali ini di daerah Cidahu, kawasan Gunung Salak, ada kafe atau warung kopi yang Cukup nyaman ya. Nyaman Kita dengan bisa view lihat yang sendiri lumayan ya. bagus dan harganya yang Terjangkau. sangat murah gitu kan. Bahkan Merakyat. Kopi piala, kopi liong, kopi semuanya masih ada, masih dengan harga kopi-kopi yang murah gitu kan. Baik, terima kasih Om pada kesempatan saat ini. Saya mewakili putra daerah. Kenapa saya bilang putra daerah? Kebetulan saya orang sini asli. Bapak saya, kakek saya, buyut saya orang Cidahu asli. Gitu. Jadi saya ini orang Cidahu asli. Jadi bukan naturalisasi. Bukan naturalisasi. Bola Benar-benar asli orang Cidahu. Nah, saya saat ini bekerja di Jakarta. Alhamdulillah uang yang saya didapatkan ketika saya kerja di Jakarta, saya kumpulin uangnya, saya simpan, saya investasikan di kampung sendiri. Karena saya melihat di Cidahu ini adalah sangat potensi, Om. Potensi. Sangat potensi. Bahkan di kita dengan pemandangan yang indah, ada air terjun, view-nya keren, ada air Kawah Ratu, wisata buat trekking, camping segala macam semuanya lengkap. Tapi kita sebagai pengusaha nih, ada yang kami sayangkan adalah infrastruktur. Betul. Karena apa? Setiap tamu yang datang ke sini selalu ngobrol dengan saya. Saya selalu berusaha menyapa teman-teman yang dari Jakarta itu dengan seramah-ramahnya gitu. Karena apa? Sebuah tempat pariwisata itu adalah kenyamanan publik yang utama. Ketika customer kita datang dari Jakarta jauh-jauh capek gitu kan, dengan jalannya yang hancur, terus masa kita pribuminya cemberut gitu kan. Betul. Nah, akhirnya kita berusaha seramah-ramahnya supaya suasananya kembali hangat. Akhirnya
Si customer saya itu datang, terima kasih Pak, katanya. Capek saya sedikit terobati karena apa, keramahan Bapak yang ada di sini. Walaupun perjalanannya Walaupun melelahkan. perjalanan jauh. Nah, kembali lagi kepada tadi yang si Om disampaikan, 100 hari kerja mungkin emang ini belum ya, belum maksimal untuk Belum terasa ya. belum terasa di zamannya kepemimpinan Bupati yang baru, Pak Asep dan Pak Haji Andreas. Mudah-mudahan ke depannya jalan ini segera diutamakan. Karena apa? Ketika suatu kawasan pariwisata atau industri jalannya hancur, investor pasti akan pergi. Bagaimana taraf ekonomi kita akan maju kalau infrastrukturnya tidak didukung dan disupport oleh pemerintah? Jadi itu utama ya. Sangat utama, Om. Teman-teman saya banyak yang datang ke sini yang dari Jakarta. Aduh, gila saya capek di jalan nih. Aduh, capek di jalan. Sampai saya ada customer ke sini datang, aduh Pak, nanya kebetulan, oh iya promosi lagi Om. Selain kafe kebetulan saya ada villa namanya Villa Figus, disewakan juga, bisa murah kok, murah. Wilayah Cidahu juga. Di kampung Cidahu juga, di desa Cidahu, di kampung Cibalagung. Jadi mungkin orang pertama yang bikin villa yang disewakan di sini itu saya. Akhirnya villa-villa di belakang akhirnya disewa-sewain. Ikut-ikutan disewa-sewain gitu. Ya alhamdulillah Om, saya sebagai putra daerah, orang sini asli. Karena daerah sini ini banyak villa rata-rata punya orang Jakarta Om. Punya orang jauh. Iya. Gitu kan. Karena ya mungkin ya mereka banyak uang gitu kan. Investasi di sini. Tapi yang saya lihat kenapa di sini banyak yang ada yang mau dijual atau apa seperti apa ya dikarenakan infrastrukturnya. Jadi saya harap kepada pemerintahan Bapak Bupati yang baru sekarang, Pak Asep dan Pak Haji Andreas, tolong diperhatikan jalan. Karena setiap jalan hancur, insya Allah semuanya ekonomi pun akan mundur. Betul. Gitu Om. Setuju. Berarti kinerja sekarang memang belum dirasakan karena baru 100 hari Baru kerja. 100 hari kerja dan kita masih. Nah ini kita ngelihat nih dari tokoh pers, tentunya sudah senior nih Bapak Insinyur Jaya ini malang melintang di Kabupaten Sukabumi dan tahu persis bahwa Sukabumi Utara khususnya Cidahu, Cicurug, Parungkuda adalah penghasil PAD. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi itu terbesarnya adalah Cidahu, Cicurug. Tetapi seperti yang dirasakan perjalanan dari Cicurug menuju Japanaspa saat ini itu rintangannya cukup banyak. Pasti. Bisa mobil rusak nih kalau sering ke sini. Nah, mungkin barangkali ini melihatnya dari sisi media nih, seperti apa nih tentang di tindak lanjutnya program kerja 100 hari ini. Jadi untuk beliau yang baru terpilih sekarang ini untuk menyelesaikan program 100 harinya banyak PR sebenarnya. Kalau kita lihat potensi Sukabumi Utara khususnya Cicurug dan daerah-daerah Parungkuda, Cidahu itu untuk potensi PAD-nya sangat tinggi. Tapi kalau dibanding dengan fasilitas jalan yang ada di daerah Jampang jauh tertinggal Cicurug, malah Cidahu. Jampang bagus, lisir jalannya. Ini orang Jampang nih. Ini kita tanya Pak Profesor nih, Pak Dokter nih yang orang Jampang asli ini. Betul. Ya kan? Lumayan lah Iya. sekarang. Bekas perjuangan bapak-bapak juga. Iya. Karena kenapa? Potensi besar ada di Cicurug, tetapi infrastruktur tadi tidak menunjang. Yang akhirnya pariwisata akhirnya terhambat di situ satu. Karena infrastruktur tadi. Kedua, banyaknya hengkangnya pabrik-pabrik air yang ada di Cicurug. Karena jalan tadi tidak ada. Artinya pemerintah yang dulu tidak memprioritaskan. Padahal kalau mereka memprioritaskan infrastruktur khususnya daerah-daerah yang benar-benar berpotensi untuk mengangkat PAD, seharusnya itu jadi prioritas utama. Betul. Ya kan? Betul. Apalagi dengan putra-putra daerah yang mengembangkan istilahnya proyek pariwisata di sini, benar kan? Dan juga ini merupakan PR untuk bupati yang sekarang. Khususnya Bang Asep Japar termasuk Pak Andreas. Apalagi Pak Andreas domisili Cidahu. ya. Iya, Mestinya lebih ya iya, perjuangannya. Dan juga dengan catatan begini.
kita juga meminta kepada pemerintahan daerah, khususnya LH lingkungan hidup, pantau sekali-sekali daerah di sini, gimana kerusakan hutan, ya kan? Gimana potensi air, kalau hujan kejadiannya kayak mana? Itu di daerah Cidahu kalau hujan airnya, wow, udah sawah bisa tanam lele, gitu kan? Apalagi daerah sini, kalau hujan airnya langsung keluar. Padahal ini sudah ditetapkan daerah wisata nih. Daerah wisata. Makanya ini ya saya berharap lah dengan kepemimpinan yang baru ini mudah-mudahan ada wajah baru di daerah kita masing-masing. Kayaknya begitu. Oh, berarti harapannya itu ya. Harapannya itu. Karena siapapun pemimpinnya, kalau dia tidak mencoba untuk merubah atau meninggalkan produk lama, artinya untuk memajukan ke depan. Contoh Kang Deddy, ya kan? Dia turun ke lapangan dan dia kerja nyata. Nah seharusnya jangan ngopi wae atuh. Terima kasih Bang Slogan kopi. Jaya, slogan kopi muncul lagi nih. Berarti kita ngopi. Kita Ngopi. ngopi. Kita ngopinya manis sampai santai. Kalau ini perlu kopi supaya segar. Iya. Ini di Lembah Kopi Panagan. Promosi. Coba dulu. Pengusaha kita nih harus didukung. Kita harus memprioritaskan pengusaha. Mantap. Nah, gimana Kang Dadang? Puas gak dengan kepemimpinan yang sekarang? 100 hari kerja, terutama di bidang peningkatan infrastruktur. Terima kasih waktu kesempatan yang diberikan. Atur nuhun ke Saibolbet Pribumi. Sama-sama. Kita harus bangga karena salah seorang putra daerah mampu mengaktualisasikan atau punya cita-cita bahwa Cidahu Membangun desa sendiri. ya membangun desa sendiri oleh putra daerah sendiri. Saya bangga lah. Artinya salah seorang, barangkali kalau saya sepengetahuan saya, bahwa semua pemilik villa yang ada di kawasan kaki Gunung Salak ini putra daerah cuman baru Pak Bagus nih. Ya, sebagai putra daerah yang dikatakan Bali aja dikubur di dia gitu. Amin. Nah, saya menggarisbawahi bahwa saya berbuat bagaimana Cidahu udah tata ruangnya udah luar biasa. Tetapi di acara refleksi hari ini, yaitu acara refleksi pemerintahan Asep Japar Andreas 100 hari ya bekerja. Saya rasa mereka tidak melirik, tidak memahami tentang kultur yang ada. Saya punya pemikiran bahwa beliau itu adalah tokoh picik. Kenapa saya katakan tokoh picik? PAD-nya dari kita berapa? Kalau kita buka-bukaan, PAD-nya masih dipimpin oleh wilayah Cicurug. Tetapi wilayah Cicurugnya rusak. Apa yang dikatakan tadi dikeluhkan oleh para pengusaha langsung nih, putra daerah langsung. Infrastruktur yang rusak, sumber daya manusia yang rusak, kemasyarakatan di kita rusak. Kenapa dikatakan saya rusak? Apa yang dikatakan tadi kata Bung Jaya? Tadi mengatakan 12 perusahaan hengkang. Kalau perusahaan hengkang 12 perusahaan hengkang di Cidahu, artinya sumber daya manusia di kita rusak. Karena apa? Hilangnya lapangan pekerjaan. Jadi artinya di sini PAD-nya masih tetap dikutip. Dikutip diambil. Dan hari ini pasti terbesar. Nah, uangnya sampai hari ini 100 hari kerja pemerintahan Asep Japar sama Andreas ini tidak balik. Kenapa dikatakan tidak balik? Mereka mengambil tataran normatif. Nunggu program yang standarnya standar pemerintah. Kalau dilihat dari langkah-langkah kepala-kepala daerah yang lain ya, itu kayak Cianjur sudah mengambil langkah. Apa yang katakan tadi? Ramji itu orang entrepreneur lah, orang artis. Tetapi dia melangkahnya lebih ke depan. Asep Japar, pejabat publik yang jadi bupati malahan kendor. Harusnya mereka yang memahami, karena dia yang dia memahami. Kalau Andreas ya barangkali saya juga belum kenal,
tahu orang mana, datangnya dari mana, keluarga dari mana. Saya orang Cidahu loh. Saya bercerita tentang Caringin Cidahu, bercerita wilayah Cidahu, wilayah Cicurug maksud saya. Allah menciptakan lokasi di sini tuh dalam posisi senyum. Karena apa? Apa sih yang kurang di wilayah kita? Potensi baru dibuka, potensi sumber daya alamnya berupa air, bahwa kita sudah menjadi pemimpin PAD yang paling terbesar. Itu dari air aja. Dari Dari air air aja. saja, belum pariwisata maksimal. Karena apa? Hari ini pariwisata kita tumbuh. Tetapi tidak difasilitasi oleh pemerintah, artinya kendor lagi. Betul. Banyak hari ini pila-pila yang mau dijual, ya. Terus media-media publik yang tidak masuk dalam syarat keamanan, syarat kebersihan, syarat kenyamanan. Artinya pemerintah di sini harus hadir dong. Jangan sampai, ya, saya juga mengajak kepada masyarakat. Saya sebagai putra daerah nih di wilayah Cicurug, Bali saya, kakek saya, uyut saya di sini nih. Makanya saya tahu bahwa Allah menciptakan wilayah ini dengan keadaan senyum. Itu. Tetapi ada yang salah. Pemerintah kita, daerah kita dijadikan daerah jajahan. Jadi potensinya diambil, kerusakannya dibiarkan. Itu barangkali untuk Oke, sementara. mungkin Terima kasih. kadang ada peribahasa bahwa ketika kita mengkritik tanpa memberikan solusi, dianggapnya kita omon-omon. Nah, Kang Dadang punya solusi nggak terkait dengan pembangunan hari ini, kenyataan di wilayah Kabupaten Sukabumi Utara khususnya, terkait infrastruktur dan yang lainnya? Kita kembali ya. Terima kasih. Saya sebenarnya bukan memberikan kritik saja, tetapi kami sudah memberikan solusi. Zaman Pamaman, Bupati Pamaman nih ceritanya zaman Pamaman. Bagaimana yang namanya 40% dari distribusi pendapatan dari pajak air dikembalikan lagi ke daerah asal. 40%. Maka kami sebagai sekretaris Yayasan Peduli Jalan mampu merawat 12 kilo dari Japanaspa sampai ke Caringin, itu 12 kilo. Kami mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jalan-jalan ada di wilayah kita lewat Yayasan Peduli Jalan. Saya sebagai sekretarisnya. Dulu tidak rusak kayak sekarang. Tidak parah. Karena apa? Kalau ada kerusakan infrastruktur, Langsung turun. Ada banjir sedikit, kita turun. Artinya daerah semakin maju, pelayanan semakin buruk. Nah ini kan kebalik. Harusnya belajarlah gaya Pamaman. Dulu kita welcome to investor. Sekarang kita hilang investor yang dengan kerja keras kami atas nama masyarakat bersama Bupati Pamaman. Karena Pamaman itu adalah putra daerah, jadi bertanggung jawab terhadap daerahnya itu sendiri. Kalau sekarang punten, saya bukan mengintimidasi, bukan bukan diskriminasi, bukan trust. Tetapi kalau putra daerah menjadi pemimpin, insya Allah yakin akan memiliki rasa tanggung jawab secara moral maupun moralnya. Nah, itu terima harapan kasih. apa nih kepada pemimpin yang saat ini menjabat? Sebuah harapannya belajar kepada pendahulu kita. Jangan jauh-jauh. Jangan Pamaman. lupakan sejarah berarti. Ya, artinya Pamaman itu adalah bupati membuka, saya yang melakukan mendobrak Pak Dedi, bongkar portal, bongkar jembatan, biarpun agak kontroversial dengan Bung Jaya pada saat itu. Caringin Cidahu dibatasi tonasenya. Kita dibebaskan sama kita karena kita bertanggung jawab atas infrastruktur tersebut. Apa tujuannya? Adalah welcome to investor. Kalau welcome to investor, infrastrukturnya barang tentu bagus. Kalau udah masuk investor, maka ada penciptaan lapangan pekerjaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Inilah penyebab PAD yang paling terbesar di wilayah kita. Kalau hari ini, punten, ini masyarakat Caringin, Cidahu, Cicurug, Parungkuda, dan seputarnya itu wilayah Cicurug ini
kanibal. Saling ini jeruk makan jeruk ini. Siapa yang kaya itulah yang jadi sasaran mereka berkumpul. Ini udah terbukti bahwa kecelakaan sejarah lah tahun ini. Dipimpin oleh orang Garut, dipimpin oleh orang luar. Jadi Itu terima kasih. mubarokahnya Mubarokahnya belum tentu. belum ya. Belum tentu, belum nggak ketemu lah. Apa ya katakan mubarokah? Hari ini mbak darat kok di wilayah kita. Oke, terima kasih Kang Dadang yang semangatnya menggebu-gebu. Barangkali mungkin ini terkait dengan Kabupaten Sukabumi yang luas, terluas se-Jawa Bali dengan 381 desa, 5 kelurahan ya. Jangkauan itu yang mungkin membuat mereka belum bisa melaksanakan 100 hari kerja dengan baik. Ya mungkin isu pemekaran, perjuangan-perjuangan para tokoh dulu tentang Kabupaten Sukabumi dimekarkan itu barangkali menjadi solusi yang terbaik untuk kita saat ini. Ya, menindaklanjuti itu, kita kedatangan nih tokoh dari Pajampangan yang ikut berjuang mati-matian untuk Barangkali DOB ya. pertanyaan ini yang Siap. paling sebentar ya Pak Didi, saya potong dulu. Pertanyaan ini kayaknya dijawab dulu sama saya. Karena kenapa yang dikatakan tadi pendapatannya cukup besar, kesejahteraannya menjanjikan, karena kami peduli terhadap pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang luas wilayahnya kayak begini, maka kami kolaborasi bersama tokoh Pajampangan. Yang dikatakan PAD-nya ya artinya cukup minim lah. Tidak sama dengan PAD yang ada di wilayah Cicurug ini. Nah, maka kami bukan tega, ini sebut ada tokoh Pajampangan nih, bukan tega, bukan karena sentimen, bukan sok kaya berbicara tentang wilayah Cicurug. Jadi kami mengusulkan agar pemerataan keadilan tercapai, maka Sukabumi harus dimekarkan. Ini bukti sejarah. Silakan Pak Didi Ya, untuk barangkali, melanjutkan. Pak Didi sejarah ini. bisa menjelaskan sampai saat ini perjuangan 20 tahun lebih 20 berjuang tahun. untuk Sukabumi bisa dimekarkan. Tetapi kenyataannya sampai hari ini pemekaran belum terwujud. Ini pasti ada hal-hal yang membuat Sukabumi ini terkendala sehingga kita belum bisa merealisasikan, mewujudkan pemekaran itu. Mungkin bisa menjelaskan apa hambatan dan rintangan selama ini sehingga Kabupaten Sukabumi belum terwujud. Baik, terima kasih Bapak Andi. Pak Andri selaku pimpinan Merah Putih Sukabumi Ya. pada kesempatan yang sangat baik ini. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, apa penyebab pemekaran Sukabumi mengalami stagnan jalan di tempat? Itu sebenarnya pada prinsipnya ada tiga penyebab pemekaran Sukabumi itu tidak dapat terwujud sampai sekarang. Padahal benar, kita berjuang dengan sama-sama dengan para aktivis pemekaran utara sudah 20 tahun sejak 2007 zaman kepemimpinan Bupati Sukma ya. Tapi ini juga belum terwujud sampai hari ini. Pertama penyebabnya adalah political will dari birokrasi dan pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang enggan untuk memecahkan wilayah Sukabumi. Ya. Yang kedua penyebabnya adalah tidak kompaknya masyarakat kita untuk melakukan pergerakan perjuangan pemekaran. Masih terpirkoh-pirkoh, masih terpecah belah. Bahkan yang satu maju, yang satu ngegerogoti dari belakang. Akhirnya ibarat jalan, mau lari tidak bisa karena dipates kuna. Nguyupuk deh gitu. Kemudian yang ketiga, Padahal kita udah ada kesepakatan ya antara utara bersama selatan betul. ya. Yang ketiga penyebabnya kita memang belum ada satupun sponsor yang mendanai pemekaran Kabupaten Sukabumi itu secara all out sebagai pendana, sebagai sponsor untuk melakukan perjuangan pemekaran ini sampai ke tingkat pemerintahan pusat. Sebut saja provinsi Banten itu ada para jawara, para pengusaha di Banten untuk memekarkan Provinsi Banten dan Kabupaten Serang. Di belakangnya ada sponsor gitu ya. Terus
Bandung Barat ada juga sponsor. Ya. Kota Banjar juga ada sponsor. Kita benar-benar murni perjuangan dari kita, oleh kita, untuk kita. Dengan demikian, karena tidak adanya sponsor mendanai perjuangan pemekaran ini, dan perjuangan pemekaran ini penuh dengan kepentingan politik pada tingkatan elit politik di tingkat pengambil keputusan, yaitu legislatif dan eksekutif, maka kita mengalami stagnasi itu karena 3 penyebab. Beda dengan Bandung Barat, Provinsi Banten, Serang, dan Banjar gitu. Mereka lebih duluan terbentuk kabupaten baru. Padahal perintisannya sama-sama. Pada waktu belum ada moratorium pemekaran zaman SD ya. Sebelum moratorium. Ya. Ya. Kembali ke masalah tadi. Padahal manfaat daripada pemekaran itu sebenarnya Banyak. itu sangat signifikan terhadap apa yang diharapkan oleh teman-teman tadi. Terhadap percepatan pembangunan di wilayahnya. Terhadap pemerataan kesempatan untuk mendapatkan kueh nasional. Pemerataan pendapatan PAD. Ya. Kemudian juga rentang kendali pelayanan birokrasi terhadap masyarakatnya akan menjadi efisien dan efektif. Kalau sekarang mohon maaf 47 kecamatan, 381 desa, 55 kelurahan, itu rentang kendali pengawasan biaya operasional birokrasi untuk melayani masyarakat cukup tinggi itu, apalagi setelah ibu kota Kabupaten Sukabumi dipindah ke Pelabuhan Ratu, itu menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien karena ibu kotanya jauh, apalagi orang yang dari Tegal Bulet, yang dari Geger Bitung itu jauh, yang dari Cidahu jauh kan ke sana. Karena itu untuk efektivitas pelayanan pemerintah, birokrasi kepada masyarakatnya, maka solusinya pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah Bina Kabupaten berarti ya Sukabumi. solusi terbaik. Betul, karena pemekaran itu lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Bayangkan saja kalau sudah terjadi pemekaran, katakanlah Sukabumi dimekarkan menjadi 3 kabupaten, induk, Sukabumi Utara, dan Pajampangan ya. Dan itu sudah ada dasar hukumnya. Political will-nya sudah dibuat oleh Perda dan persetujuan bupati maupun persetujuan gubernur ya, bahwa KSU yang harus duluan dijadikan DOB. Kemudian setelah 5 tahun kemudian baru Jampang bisa menjadi kabupaten baru. Jampang Mandiri ya. Kabupaten Jampang Mandiri dengan ibu kota di Puncak Buluh, kita meliputi 19 kecamatan, batas wilayahnya yaitu Sungai Cimandiri, Nyalindung, Cimas, Simpenan, Ujung Genteng, sampai Tegal Bulet. Ada 19 kecamatan. Baik DOB KSU yang sudah ada peta wilayahnya maupun DOB Kabupaten Jampang Mandiri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah memenuhi syarat. Demikian juga menurut PP Nomor 78 Tahun 2004. Baik persyaratan secara administratif maupun persyaratan secara prinsip. Kabupaten Sukabumi ini sudah layak dimekarkan menjadi 3 kabupaten. Gitu. Ini tadi satu penyebabnya political will. Kekompakan kita tidak ada. Yang ketiga, kita nggak punya sponsor untuk perjuangan mewujudkan DOB baru. Nah, mungkin harapannya nih kepada warga Sukabumi terkait dengan pemekaran. Oleh karena itu saya bilang kepada teman-teman di utara, cobalah jangan kita berpikir secara sektoral. Kita berpikir secara nasional untuk kepentingan bersama. Kita harus punya kesadaran bersama bahwa Sukabumi, por Sukabumi, gitu ya. Seperti doktrinnya Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, Amerika for Amerika. Orang Sukabumi untuk Sukabumi. Jangan lagi membuat pola pikir yang terpirkoh-pirkoh, misalnya itu mah kepentingan orang Jampang, misalnya itu mah kepentingan orang utara, itu mah kepentingan orang kota. Jangan, kita harus memiliki perasaan senasib sepenanggungan bahwa Sukabumi dan masyarakat Sukabumi dari tahun ke tahun harus mengalami perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu solusinya pemekaran Sukabumi harus dilakukan, harus diperjuangkan secepat mungkin supaya terbentuk. Kenapa? Tadi
si Akang tadi udah mengatakan terlalu luasnya wilayah Sukabumi ini, malah paling luas wilayahnya dari Jawa, Bali. kabupaten-kabupaten lain di Pulau Jawa dan Bali. Bali. Ini tidak mungkin cek bahasa Sunda nama segini kagarap, luasnya ya. Sukabumi tidak mungkin kagobeg, kaurus Kagerok. hanya satu bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu harus ada 3 bupati di Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Induk, dan Kabupaten Jampang Mandiri. Tidak usah bimbang, tidak usah khawatir, tidak usah ragu terhadap Pak Bupati Asep Japar ini. Kalau nanti dibentuk menjadi 3 DOB baru, itu akan menggerogoti PAD-nya, akan menggerogoti APBD-nya Kabupaten Induk. Tidak, sebab masing-masing DOB itu sudah punya perencanaan pendapatan daerahnya masing-masing. Dan itu sudah dilakukan studi kelayakan. Tidak tanggung-tanggung oleh lembaga LPPM Unpad. Layak Sukabumi dimekarkan jadi 3 kabupaten. Beres ya, sudah beres. Dari, Clear ya, udah clear. dari sumber PAD, terutama sumber daya alam. Yang Pak Agus tadi katakan bahwa kita ada semuanya di utara dan di Jampang. Jadi harga mati itu ya. Oke, betul, harga mati. Sudah Karena selesai, itu sudah final. tidak usah khawatir bahwa kabupaten anak dari kabupaten induk ini kemudian harus menggerogoti APBD dari kabupaten induk. Tidak, karena nanti si bupati yang akan menjadi Sudah ada definitif, porsinya masing-masing. ya, si kabupaten yang akan menjadi definitif itu tentu saja dia akan memanage kabupaten baru itu secara profesional, akuntabel, dan juga memiliki visioner untuk membangun daerahnya yang baru dibentuk tadi. Dan ingat, secara struktur struktur anggaran pembiayaan negara itu kan kalau setiap kabupaten kota itu punya DAU, DAK masing-masing, tidak akan pacorokokon. Demikian juga kalau ini dimekarkan menjadi 3 kabupaten, maka Kabupaten Sukabumi Utara tetap misalnya 10 perak DAU DAK-nya. Sebaliknya Kabupaten Induk juga 10 perak dan Kabupaten Jampang Mandiri 10 perak. Tapi ayeuna lamun dikekeuweuk wae hiji jadi kabupaten ngeun hiji teu dimekarkeun DAU DAK tetep we ngeun 10 perak. Dan Sementara- itu tidak cukup. Ya, sementara 10 perak kudu dibagi ku 47 kecamatan. Jadi beak we. Jadi Bagaimana mau dapat peningkatan kesejahteraan, multiplier efeknya kepada masyarakat di Kabupaten Sieun Sukabumi? kuenya habis. Iya, kalau setuju nggak nih Pak kalau Bagus kue nih nasionalnya itu kecil tapi dibagi tilu. Ya, kecil tapi kalau nanti dibagi tilu, masing-masing punya PAD sendiri-sendiri, punya DODAK sendiri-sendiri, akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, cobalah berjiwa besar kepada Pak Asep Japar ini. Dorong kami untuk segera membentuk DOB baru Kabupaten Sukabumi Utara, dan itu sudah amanat daripada kebijakan political will pemerintahan Kabupaten Sukabumi terdahulu, Pemda Kabupaten Sukabumi yang dipimpin oleh Pak Sukma waktu itu, dan itu sudah merupakan legal formal bahwa Sukabumi harus segera dimekarkan. Demikian juga bahwa setelah pemekaran ini terjadi, maka Kabupaten Induk juga di situ dikatakan konsideran berikutnya dalam pasal Perda itu, Kabupaten Jampang Mandiri harus segera terbentuk. Padahal itu keputusan 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Keputusan itu 15 tahun yang lalu. Di dalam pasal itu, setelah Kabupaten Sukabumi Utara berdiri, maka Kabupaten Jampang Mandiri 5 tahun kemudian harus segera dibentuk kembali oleh Kabupaten Induk. Amanat Perda itu. Sampai sekarang sudah 20 tahun, Utara tidak berdiri, Jampang juga. Itu karena terhambat oleh moratorium. Ya. Jadi Oke setuju ya agar pemerintah pusat mencabut moratorium. Betul, oleh karena itu salah satu hambatannya adalah moratorium. Moratorium itu sebetulnya kan bisa dipresur sebenarnya oleh kemauan rakyat secara nasional. Bisa karena apa? Sistem pemerintahan negara kita itu kan kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat. Tapi kan rakyat ini terpirkoh-pirkoh, tidak pernah kompak. Jadi kalau kita ada gerakan untuk menyampaikan aspirasi secara nasional bahwa moratorium pemekaran sudah saatnya harus dicabut. Insya Allah pemerintah pusat bergeming dan akan merubah kebijakan itu. Warga Kabupaten Sukabumi untuk mencabut moratorium itu harus Juragan. Gitu ikut kira-kira. serta mendukung program
pemekaran Kabupaten Sukabumi Betul, karena lebih supaya banyak bisa manfaatnya. terwujud ya. Ya. Kalau saya intinya gini, untuk warga masyarakat Kabupaten Sukabumi kayaknya semuanya mendukung. Cuman permasalahannya sekarang bukan berarti Kabupaten Sukabumi tidak mempunyai anggaran atau sponsor di situ. Saya katakan ini, berani saya katakan ini. Jangan sampai bupati sekarang mengikuti senior-senior terdahulu. Pada tahun 2021 itu dibentuk Perda nomor 2 tahun 2021 tentang dana cadangan. Dana cadangan ini untuk pilkada, termasuk di situ salah satunya untuk CDOB. CDOB. Di pasal 4 itu dijelaskan untuk pengaturan tata negara letak semuanya itu udah dialokasikan dan diperkuat di pasal 5 poin C kalau nggak salah itu. Anggaran PDOB itu sebesar 35 miliar. 1 tahunnya 7 miliar. Ya. Kemana? Sekarang saya Nah, tanya. ini pejuang pemekaran. Nah, dapat saya nggak tanya. anggaran itu? Anggaran itu dapat. Ini perda loh. Ya. Perda dibuat itu harus ditetapkan dengan dasar hukum yang tetap. Dan harus dilaksanakan. Yang menetapkan itu kan bupati sama DPRD. Ketua. Yang mewakili masyarakat. Kalau masyarakat sebenarnya full mendukung. Tapi kita mau tanya sekarang, kemana uang ini? Kalau mereka mau dari dulu-dulu, dari zamannya Pak Marwan, udah beres ini pemekaran. 35 miliar udah disiapkan itu dana cadangan untuk pemekaran. Dan tiap tahunnya 7 miliar. Dan jangan sampai ini kejadian di zaman Asep Japar. Sama yang satunya siapa namanya? Agak lupa, Andreas. Nah gitu. Nah, bukan berarti nggak ada uang. Udah disiapkan, tapi kemana uangnya? Dan Itu saya perlu tanya, ditanyakan, ya? itu wajib dipertanyakan. Dan saya siapkan perdanya nanti. Siap. Itu jelas kok di situ. Jangan-jangan dikorupsi Nah, lagi. itu walau alam. Kang Dadang mungkin. Kang Dadang, lagi, mungkin. lagi zaman korupsi ini. Saya akan coba menerangkan 35 miliar Ya. loh. karena sekali ya. Iya. Iya, Jadi baru begini. tahu saya. jadi begini Pak Dedi, Hmm. Pak Jaya, Pak Bagus ya. Siap. Ini harus clear. Hmm. Jadi memang dalam klausul Undang-Undang 23 ya Wah, tentang pemerintahan daerah yang sebelum ada moratorium, karena kita harapannya bahwa pemekaran Sukabumi Utara terjadi. Yang saya tanya, itu perda dibuat 2021. Ya, Nomor 2. betul. Di setiap tahun disiapkan 7 miliar untuk kegiatan pemekaran. Betul. Ya kan? Ini 5 tahun udah lewat. Untuk apa Untuk uang apa itu? uang itu? Iya. Karena SDM atau memang dikekuak nggak disosialisasikan oleh pemerintah. Jadi Iya kan? jadi saya akan sampaikan pada saat itu memang adalah tuntutan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Ya, undang-undang 23 ya, undang-undang 23. Saya tahun paham 2003. Kang Dadang. Sebentar. Menyikapi tentang dana tersebut emang adalah desakan-desakan dari kita dan itu adalah amanat undang-undang. Karena formatnya dari DOB, daerah otonomi baru, menjadi CDOB, calon daerah otonomi baru itu barang tentu sudah menjadi include. Kita ini Sukabumi Utara tuh sudah masuk ke dalam ranah itu. Maka kewajibannya pemerintah daerah mengadakan dana dampingan selama 3 tahun. Kalau Sebentar. Selama 3 tahun. Apa dikatakan tadi? Memang pos anggarannya itu disanangkan 35 miliar. yang saya tanya Kang Dadang, ini Uangnya khusus. kemana? Bukan. Kalau ini udah terbentuk, baru itu kewajiban dari induk untuk membiayai. Iya. Tapi ini kan dana ini khusus untuk pemekaran. Ya, Yang diperdakan sebesar 35 miliar. Artinya ini dibuat untuk pergerakan sampai ini mekar. bukan. Iya. Bukan sebentar. Enggak, ini harus konteksnya harus Ya. diperjelas dulu. Karena Ya. di situ jelas. Ya, saya akan menjelaskan tentang keberadaan dana tersebut.
Karena Enggak, iya, kita luruskan dulu, presisi kita. Kita satu luruskan dulu. Ini kan 30 miliar. 30 miliar perdanya jelas. Ya. Bukan dana cadangan, ini dana cadangan untuk pergerakan. Ya kan? Pergerakan ini artinya sebelum jadi pemekaran ini udah disiapin oleh Pemda. Misalkan tim mau ke Jakarta, ini dananya. Tim untuk ini apa infrastruktur di mana perjuangan. bukan. Enggak, itu jelas di situ. Bukan, Nanti bukan begitu. Saya akan menjelaskan ya. Akan Oke, menjelaskan tentang keberadaan dana itu. Saya mendengar dan saya melakukan pengawalan dana tersebut. Pemerintah daerah agar menyediakan selama 3 tahun sesuai dengan CDOB itu berturut-turut tadinya 7 miliar per tahun selama 3 tahun. Kalau ini nomenklaturnya ada 35 miliar, dana tersebut dialokasikan. Saya belum konsultasi nih sama Tapem. Karena leading sektornya adalah pengguna anggarannya adalah Tapem. Nah, karena ini ada moratorium, maka dana ini tetap diposkan. Karena perdanya sampai 2028 itu berlakunya tuh. Ada perdanya. Saya itu perda yang Kang Dadang, bukan yang perda ini kan. Yang saya bilang tadi. Perda cadangan ada? Iya, perda yang nomor 2 tadi bukan kan? Bukan. Bukan perda nomor 2 kan? Ada, ya. Seandainya ini maka muncul selama 3 tahun berturut-turut dibiayai oleh induk. Nah, yang saya pertanyakan ya, tadi. Sebentar. Mengenai masalah dana-dana perjuangan, fasilitasi dan sebagainya, barangkali nih saya terbuka saja kepada publik, kepada Merah Putih, ya, kepada Pak Bagus. Saya harus lapor ke rakyat. Sebenarnya dari dulu juga saya udah lapor ke rakyat bahwa proses perjuangan Sukabumi Utara terjadi, punten, tidak pernah ada 1 rupiah pun. Catat itu, nggak ada 1 rupiah pun. Tidak pernah. Saya sebagai pejuang nih, tidak pernah mengenyam dana bantuan dari pemerintah daerah untuk dana perjuangan. Padahal tadi anggaran ada sekitar 7 miliar. 35 miliar. Kemana dana 30 Nah, miliar ini itu? saya tidak tahu. Ini harus diluruskan itu. Saya sebagai pejuang, barangkali ini saya belum pernah. Bahkan punten, ini mumpung ada saksi sejarah. Makan kadang-kadang minta, Pak Deddy, kita ada 20 orang. Kalau punten, saya, jujur, kalau saya paham dengan pergerakan abang-abang, ya kan senior-senior kita ini. Ya, Karena saya dari awal mengikuti pergerakan mereka. Ya. Cuman informasi yang saya sampaikan ini sebagai apa motivasi kita ini kemana? Ya. Jangan sampai pemerintahan yang baru ini, yang notabene Sep Japar sama Andreas ikut-ikutan lagi seniornya. Seharusnya udah dari tahun kemarin udah beres. 35 miliar kok udah disiapin. Ya kan? Makanya nanti perdanya saya kasih sama Bung Dadang. Karena sama gini, moratorium itu di tahun berapa? Zamannya moratorium Pak. 10 tahun yang lalu, 10 tahun lalu. Jokowi. Sementara perda 2014 adalah kita mendapatkan ampres. Nah, sementara perda yang dikatakan oleh Bung Jaya bahwa perda itu di tahun 2021. Nah, ini perlu dipertanyakan lah. Nanti kita akan coba konfirmasi bersama Tapem sebagai leading sektor. Karena terus terang aja, saya dengar Bung Jaya, persiapan untuk Sukabumi Utara ini sudah disiapkan oleh Pemda katanya. Kantor bupatinya ada di Badiklat, di SDM tuh, Kadu Pugur. Terus tempatnya di SMK Pertanian. Nah, untuk pintu gerbang ke kantor Sukabumi Utara itu ada langkah pembebasan katanya. Katanya nih harus dibayar 15 miliar, yaitu berupa lahan yang ada di Saungkuring itu yang samping PLN itu. Nah, itu dijadikan pintu gerbang. Saya sempat menolak. Kenapa harus membayar itu? Karena jalan yang ada juga
lebih baik bongkar PDAM itu langsung ke lokasi Kabupaten Oke, baik. Sukabumi Kita Utara. kembali ke tema Kalau ya. mengenai masalah dana itu barangkali saya tidak tahu apakah digunakan atau tidak. Kami sebagai pejuang belum tahu nih Yang pasti nasib dana itu gitu. ya, yang Mungkin yang nanti harus kita dipertanyakan. ada season 2 ya terkait dengan Keberadaan dana itu. yang dia kayak menurut saya kalau para pejuang pemekaran 20 tahun yang lalu tidak tahu itu, apalagi masyarakat secara secara umum umum, kita. Masyarakat umum. Kita tidak tahu. Nah, Saya baru dengar juga. ya baru dengar ya. Masyarakat. Bahkan nilainya cukup Fantastis. fantastis. 35M loh Ya, uang rakyat. 35M itu satu kali atau berapa tahun? Itu Enggak disiapkan berarti untuk per tahun, 7 tahun. Itu selama 5 tahun 7 5 tahun tahun. 7 M 7 berarti per miliar tahun 7 miliar. Iya. Per Kalau tahun dibangun 7 jalan Cidahu aja udah beres beres semuanya, itu. udah dari lumayan. 2021 sampai 2025. Sebenarnya ada tambahan Pak Merah Putih ini, Pak Andi ya. Jadi memang wacana seperti yang diinformasikan oleh Bapak Insinyur tadi, saya sudah dengar waktu saya demo-demo di Jajawai, demo ke Gedung Sate. Tapi kami memang seperak pun belum pernah menikmati anggaran itu. Bahkan secara jujur saya boleh katakan aktivis-aktivis pemekaran Cisurug, termasuk ini Juragan Dadang dan teman-temannya, sering sekali digaganong, kalau mau demo digaganong, minta daang, minta nginum, ke aktivis-aktivis pejuang pemekaran Jampang. Karena mereka menganggap orang Jampang lebih kaya daripada orang lain. Banyak emas. Kita Jadi lebih banyak digaganong. Faktanya itu. Ku Abi yang teman-teman Abi gitu dari Jampang. Faktanya kayak gitu. Jadi saya bisa jadi saksi, anggaran itu tidak ada yang memakai baik oleh aktivis pemekaran KSU Cicurug maupun aktivis pemekaran Pajampang. Pajampang, Tidak ada sama sekali. Kita ini didanai dari kita, oleh kita untuk kita. Oleh karena itu saya bilang, tadi saya mengatakan bahwa kita belum punya sponsor dari awal perjuangan sampai dengan sekarang. Mungkin ke depan Pak Dadang. Ternyata Pemda sponsornya 35 M kan. Iya. Ngeri. ngeri ya. Mungkin ke depan kita juga itu harus digali, harus ditelusuri dana itu adanya di mana, yang sangat di Perlu mana. dipertanyakan. Oke. Terus yang kedua, barangkali kita ini ke depan harus membuat suatu komite pembentukan DOB atas pemekaran Kabupaten Sukabumi. Ya. Jadi dengan komite pemekaran Kabupaten Sukabumi, pembentukan DOB baru KSU dan Jampang Mandiri, sehingga kekuatan kita menjadi solid, Ya. kompak, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak akan melihat lagi para aktivis pejuang pemekaran ini melihatnya sebelah mata, tapi dua matanya membelalak ke kita, sehingga kita diperhitungkan bagaimana kita akan membangun suatu power politik, ya, kekuatan politik untuk mempresur mereka. Kalau kita sendiri di antara masyarakat utara dengan Pajampangan katakanlah belum bersatu. Oleh karena itu harus kita membuat payung bersama, rumah bersama untuk menuju DOB baru KSU dan Jampang Mandiri. Oke, terima kasih. Sebab itu dibolehkan berdasarkan undang-undang. Pemekaran itu 1 sampai 2 kabupaten dibolehkan. Berarti sekarang itu Asal ada tuntutan Dari tuntutan masyarakat. keinginan dari masyarakat berarti setempat. yang dibutuhkan wadah ya. Sah saja, Ya. sah saja. Apalagi kita tadi secara administratif, secara persyaratan prinsip dan secara yuridis Sudah memenuhi syarat. Kabupaten sudah Sukabumi memenuhi Utara syarat, sudah selesai. termasuk sumber PAD-nya. Baik, terima kasih. Kita Ngopi sebenarnya dulu. masih pengen berbincang panjang. Ngopi. Berhubung waktu, kita bisa ketemu lagi lain kesempatan. Mungkin harapan semuanya bisa terwujud dalam pemekaran Kabupaten Sukabumi. Ya. Ya, mungkin untuk closing nih kita persembahkan nih kepada Bapak Bagus terhadap podcast kita kali ini. Mangga Pak Bagus, closingnya terakhir. Waduh. Suatu kehormatan di antara para sesepuh diberikan untuk closing. Baik para pemirsa yang sahabat merah putih, Sukabumi Merah Putih. Suatu kebanggaan saya di antara para senior, para sesepuh, para tokoh. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sebagai warga Sukabumi Utara, mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Ya Amin, mudah-mudahan Dan tempat ini bisa dijadikan sebuah catatan sejarah. Ya. bisa dijadikan catatan sejarah nih di Lembah Kopi Panagan. Amin. Amin. Lembah Kopi Panagan. Panagan itu artinya pemberhentian. Ah. Jadi ini pemberhentian nih. Transit. Oke lah kita mulai berjuang di sini gitu kan. Titik nol. Kami sebagai pengusaha menghimbau, ayolah
warga Sukabumi kompak dukung untuk acara untuk kegiatan pemekaran. Karena apa? Dengan pemekaran ini insya Allah akan lebih baik untuk kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya harap mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan tetap selalu berjuang. Amin. Amin. Oke, Terima terima kasih. Closingnya terima kasih Pak Bagus. Kita akhiri podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi.